Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang, selamat kembali bersekutu di Gereja GBPS Panjang pada pagi hari ini. Mari kita mau menyiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama berkumpul dengan saudara seiman kami untuk kami rindu memuji dan membesarkan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu bersorak-sorai, berterima kasih. Kami mau mengucap syukur atas kebaikan yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan kami rindu juga Engkau beracara penuh di dalam ibadah yang sebentar kami laksanakan. Dengan Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami yang datang dengan kelemahan, kami yang datang dengan beban berat Tuhan. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah Engkau, ada sukacita dan damai sejahtera yang boleh kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya jalannya ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya.
dengan muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Mari dengan segenap hatimu katakan, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami mau diam di dalam bait-Mu. Haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan. Tuhan, kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami bertemu muka dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, dengan kasih. Haleluya, Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan, sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami tahu Engkau Tuhan kami yang baik, Bapa. Kami tahu Engkau Tuhan kami yang tak pernah berhenti memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Wajah
cinta. Haleluya. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa yang baik. Semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Kau Tuhan kami yang luar biasa. Amen. Dan kami ingin lebih lagi bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Yang siap bersorak-sorai lebih lagi, mari kita katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ada sukacita? Amin. Mari lambaikan tangan kita. Tuhan sumber sukacita kita. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
besar dalam hidup kita. Tuhan lagi menyayangi kita. Pujilah Tuhan, Pujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Tuhan kita luar biasa, amin. Amin. Haleluya. Jadikan Tuhan kita menjadi tempat pertama di hati kita. Amin. Haleluya. Lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Dimanapun
Tuhan Yesus yang terutama dalam hati kita. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Bapa kami yang mengerti, Tuhan kami yang rela mati buat kami, Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Bapa kami yang baik. Kalau Engkau sudah baik buat hidup kami, dan kami pun rindu Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kami untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Pujian ini dari awal, sama-sama kita bangkit berdiri. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan
Katakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati, gantikan diri-Mu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Belum kami mendengarkan firman-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong Pak Atmadi yang kemarin habis jatuh. Tuhan tolong Ibu Meli Kutisari. Tuhan tolong Ibu Ikyau, Ibu Dona, Ibu Lian, Pak Benny, Pak Harlen Siregar, Ibu Joyce, Pak Rizal, Ibu Syucing, Saudari Lucy, kakaknya Bu Leni, Ibu Vena, Bu Yasmi, Pak Utoyo, Saudari Nita, Ibu Siskanya Riko, Ibu Siskanya Matthew, Ibu Isaro yang ada masalah tulang, Bapak Kuang Yen, Ibu Naniknya Pak Agus. Tuhan tolong keluarga-keluarga kami yang sedang ada dalam masalah. Tuhan tolong. Haleluya. Masalah ekonomi, pekerjaan, studi, Tuhan tolong. Masalah pelayanan kami, Tuhan tolong. Gereja kami, kota kami, negeri kami, Tuhan tolong. Terima kasih, kami mau terus berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menjawab doa kami lebih banyak dan lebih sempurna. Terima kasih. Kami putuskan untuk tak henti-hentinya berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, berbicaralah. Kami sambut dengan sukacita firman-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Apakah kita tidak bahagia atau sudah bahagia? Sudah bahagia belum? Mengapa kita bahagia? Mengapa kita tidak bahagia? Ya, kadang bahagia, kadang tidak bahagia. Bingung, wis. Ya, memang ini di dunia ini
semua tidak menentu ya. Banyak hal yang membuat kita tidak bahagia dan kadang-kadang banyak hal yang membuat kita juga bahagia ya. Apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Pak, apa yang menyebabkan kita tidak bahagia? Banyak masalah, banyak tuntutan. Apa yang membuat kita tidak bahagia, Bu? Apa? Sakit belum sembuh. Sampai hari ini suami belum dapat pekerjaan. Penting gak sih bahagia? Perlu gak? Wis babah gak ngurus. Wis pasrah, wis terserah. Mau bahagia gak bahagia? Ya boleh. Tapi bahagia penting juga. Senang penting juga. Supaya sehat. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau nggak gembira, nggak senang, nggak bahagia, bisa mendatangkan penyakit ya. Betul? Meskipun olahraga, meskipun makanan sehat, minuman sehat, diatur, ditimbang gitu ya. Tapi kalau nggak bahagia, nggak gembira, bisa mendatangkan penyakit juga. Apalagi kalau khawatir terus, takut terus. Pikiran ini terisi penuh dengan jangan. Waduh. Nah, ini kurang berharap, kurang mengandalkan Tuhan, kurang berserah sama Tuhan ya. Jadi penting ya. Jadi banyak hal dari luar membuat kita bahagia, yaitu banyak uang, semua ada, keluarga baik-baik, sakit disembuhkan Tuhan. Tapi ada yang penting juga dari dalam ini bahagia. Meskipun situasi kondisi tidak mendukung kita bahagia, tapi kalau dari dalam ini bahagia, wow, kita mempengaruhi situasi kondisi loh. Kita mempengaruhi lingkungan loh. Kita mempengaruhi orang lain untuk juga ikut bahagia loh. Katakan saya mau seperti itu. Iya, kita. Bukankah kita ciptaan Tuhan? Mau bahagia atau tidak? Bisa bahagia atau tidak? Ya tanya Tuhan. Nah, kita baca firman Tuhan. Mazmur 1. Mazmur 1 ayat 1. Kita hanya buka di Mazmur 1 ini aja. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di komplotan pencemooh, tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk di gerombolan, di komplotan, di lingkungan pencemooh, pemfitnah, pendosa. Bukan berarti kita lalu tidak bergaul dengan banyak orang, nggak bergaul dengan semua orang. Waduh, ya berarti harus tinggalkan dunia aja ya, menyendiri di gunung ya, bertapa ya. Enggak gitu juga. Tapi maksudnya jangan sampai kita ini dipengaruhi, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, jadi hati-hati dengan pergaulan. Ya. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan rayuan orang-orang jahat, orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk sampai kerasan, sampai mirip dengan orang-orang berdosa. Ya. Jadi firman Tuhan berkata,
Karena kita tidak niru, tidak terpengaruh, tidak terkamiri dengan orang-orang jahat, orang-orang berdosa, terberkatilah kita. Berbahagialah kita. Milih ya jemaat. Kita manusia, bukan robot. Kita berhak memilih yang terbaik. Sekali lagi, di pasar buah, sayur kita pilih yang bagus. Baju kita pilih yang bagus. Jangan sampai beli mahal-mahal, ternyata ada yang robek sedikit, ada yang cacat sedikit, ada yang bolong sedikit. Apalagi soal hidup kita. Mau dalam kutuk atau dalam berkat Tuhan. Dalam kesusahan atau dalam kebahagiaan. Nah, kita tentukan ya. Berbahagialah orang. Jadi kita harus pilih di mana kita harus berada. Apa yang harus kita lakukan. Bagaimana perbuatan hidup kita. Sikap perbuatan hidup kita. Gaya hidup kita. Cara hidup kita. Perhatikan. Supaya kita berbahagia. Supaya kita terberkati. Tapi bisa enggak ya? Hidup ini kok bebas dari dosa, dari kejahatan. Alkitab sudah berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa. Sudah, jangan sok-sok rohani ya. Jangan sok rohani. Katakan kanan kiri, jangan sok rohani. Kita sama-sama orang berdosa. Jangan sok rohani, kita sama-sama orang cacat. Ya. Terima kasih untuk Ketua Kamuda yang mengundang pengkhotbah yang cacat minggu lalu di gereja ini ya. Hati-hati jemaat Tuhan. Jangan menghina orang cacat. Ya. Tuhan bisa pakai orang cacat, katakan amin. Cukuplah kasih karuniaku, karena di dalam kelemahanmu, nama Tuhan dipermuliakan. Karena dalam kelemahan kita bisa mengalami kekuatan Tuhan. Dalam kelemahan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam kelemahan kita, dijauhkan kiranya kita dari kesombongan itu. Kita manusia pada umumnya kan minta sembuh, sehat, sempurna, kaya raya gitu kan. Semua hal baik-baik saja. Nah, tapi bahaya. Jatuh dalam lubang kesombongan. Oh, ini loh aku yang paling sempurna. Pantas aku sempurna. Pantas aku kaya raya. Pantas aku ngalami mujizat kesembuhan. Karena ini, karena aku baik ya. Karena aku nurut. Nah, akhirnya fokusnya aku, diriku, diri sendiri. Bukan nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena Tuhan. Bukan karena kemurahan Tuhan. Bukan karena anugerah Tuhan. Nah, itu juga bahaya juga ya. Haleluya. Katakan sama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, semua karena anugerah Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Suka Taurat Tuhan. Suka dengar perintah Tuhan. Suka nasihat firman Tuhan. Suka firman Tuhan. Nah ini, suka firman Tuhan. Suka baca kitab suci. Katakan sama-sama, suka baca Alkitab. Katakan kanan kiri, suka baca Alkitab. Apa? Enggak suka? Jangan ya dek ya. Ingin bahagia, suka baca Alkitab. Kalau enggak mau bahagia, enggak apa-apa, enggak usah baca Alkitab, enggak usah. Bangun tidur, langsung kerja, cari uang ya. Sampai malam. Mau tidur, enggak usah baca Alkitab, ya. Langsung tidur, ya. Kita bisa jalan sendiri kok. Ya. Enggak usah nyanyi, ku tak dapat jalan sendiri. Enggak usah, kita sudah besar bisa jalan sendiri ya. Kita sudah maha tahu ya kan, apa yang ke depan. Kita enggak usah butuh Tuhan ya kan. Jadi enggak usah baca Ada amin? Oh, iya. Katakan sama-sama, saya mau
baca Alkitab. 1, 2, 3. Saya mau setiap hari. Katakan sama-sama. Setiap hari. Supaya berbahagia. Terberkati. Gak salah pikir. Gak salah ngomong. Gak salah bertindak. Penuh dengan kepastian. Melangkah penuh dengan kepastian. Tuhan petunjuk. Pedoman hidup. Haleluya. Pak Bud, refnya tadi lagu terakhir layaklah kau Tuhan. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Suka Taurat Tuhan. Kita suka atau enggak sih? Dengan firman Tuhan suka atau opo maneh? Disuruh apa lagi? Perintah apa lagi? Duh, aku sudah repot, diperintah-perintah, disuruh-suruh, diatur-atur. Nah, suka atau jadi beban? Bagaimana anak-anak muda? Dengar firman Tuhan, dengar perintah Tuhan, senang, suka, wow. Suatu kehormatan dengar firman Tuhan. Apa? Aku diperintah, wow terima kasih Tuhan. Kok aku terima kasih gitu? Atau aku lagi yang disuruh, aku lagi yang diperintah. Capek aku. Nah, yang mana? Kita cuci otak kita ya. Kenapa kita nggak suka firman Tuhan, nggak suka perintah Tuhan? Kenapa kita suka firman Tuhan? Karena itu firman Tuhan yang terbaik untuk kita, bukan? Firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas yang murni, lebih berharga daripada segala harta di bumi. Mazmur 119 itu banyak tentang firman Tuhan, Firman Tuhan itu apa? Firman Tuhan itu pentingnya kenapa? Jangan sampai ya, terulang lagi ya kata-kata. Repot aku nih, gak sempet aku ini. Ya, buang-buang waktu baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Lebih baik kerja menghasilkan uang. Rugi aku. 1 jam baca Alkitab, 2 jam ke gereja. Rugi aku. 2 jam kerja dapat berapa? Kita buktikan sama-sama ya. Firman Tuhan itu lebih berharga atau tidak? Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini yang mengusir kekhawatiran, ketakutan kita ya. Membuang segala sampah dalam pikiran hati kita ya. Membersihkan, menyucikan, memulihkan, menyembuhkan firman Tuhan. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Mau berhasil? Mau berhasil? Suka firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi jangan hidup penuh dengan tuntutan ya. Tuhan, aku sudah baca kitab loh. Tuhan, aku sudah hafal firman Tuhan loh. Tuhan, aku sudah merenungkan firman Tuhan loh siang dan malam. Jangan lali ya Tuhan, jangan lali. Jangan lupa ya Tuhan.
berkatono Tuhan, awas kalau nggak diberkati. Ya jangan gitu ya. Kok kayak hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan suami istri, hubungan bapak anak, hubungan seorang sahabat, hubungan yang penuh dengan kasih, hubungan yang baik. Enggak, kok seperti hubungan bisnis saya. Aku sudah lakukan bagianku loh ya. Jangan lupa loh, bagianku loh ya, bagi-bagi loh. Sesuai perjanjian ya, 50%, 50%. Enggak, ya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini otomatis ini. Boleh dikatakan, bisa dikatakan tabur tuai. Tabur ya tuai. Ditanam di tepi aliran ya pasti hidup. Teraliri air. Teraliri sari-sari makanan yang terbaik. Tidak mungkin kering. Sudah otomatis. Lakukan bagian kita. Jangan pusingkan bagiannya Tuhan. Lakukan bagian kita. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita seizin Tuhan. Dan rancangan Tuhan, rancangan yang tidak pernah kecelakaan. Penuh dengan damai, sejahtera. Ayat 4, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang dihamburkan angin. Katakan sama-sama seperti sekam. Jarang ya, lihat ya. Ibu-ibu dulu tampah, tempeh ya. Beras. Ya. Yang ringan, yang enteng, sekam apa? Terbang keluar dari tampah ya. Yang berisi, yang berat ya. Yang berbobot tinggal di tampah ya. Jujur, kita kadang-kadang seperti Alkitab. Marah sama Tuhan, iri dengan orang jahat, orang fasik. Loh Tuhan lebih enak Tuhan, loh Tuhan lebih kaya Tuhan, loh lebih diberkati Tuhan daripada aku Tuhan, loh gitu ya. Tidak sesuai kadang ini. Bingungkan ini kadang ayat firman Tuhan ya. Katanya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah, terberkatilah orang yang cinta firman Tuhan, suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, nurut sama Tuhan. Tapi buktinya mana? Aku lebih miskin daripada orang jahat. Aku sih sakit, loh orang jahat sehat, guyung-guyu, seneng. Orang jahat seperti sekam yang dihamburkan angin. Kekayaannya enggak lama, sebentar, enggak langgeng. Ya. Kebahagiaannya, senyumnya enggak lama, enggak langgeng. Tapi kebahagiaan kita, sukacita kita langgeng, kekal. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman dan orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Jemaat, jangan pernah lagi meragukan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sudah terbukti, dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita semua, mengampuni segala dosa kita. Jadi masalah terbesar kita bukan sakit, bukan miskin. Masalah terbesar kita adalah dosa. Upah dosa maut. Mau sehat, mau kaya raya, mau keren, mau hebat, bagaimanapun, mau terkenal, bagaimanapun, upah dosa adalah maut. Kelihatannya guyu-guyu, oh aku sehat, oh aku kaya raya, aku punya semua. Terus kalau pas sendirian, teman-teman pulang semua, pesta sudah selesai, foya-foya sudah selesai, sendirian, merenungkan,
ngelamun-ngelamun, waduh, kok hampa ya. Ada ruang kosong dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diisi oleh uang, harta, benda, apapun, kesenangan dunia, apapun, kecuali diisi oleh Tuhan. Manusia butuh Tuhan dan Juru Selamat. Tidak salah, di Mazmur juga ada kata-kata, selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain, yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi. Tuhan yang terpenting, Tuhan yang terutama, firman Tuhan yang kita butuhkan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama nyanyikan lagu Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Kita perlu membiasakan, melatih diri, memerintah kepada diri sendiri untuk terbiasa bersyukur gitu loh. Dijauhkan kiranya kita terus bersungut-sungut, ngomel. Tuhan kapan jawab doaku? Tuhan kok Tuhan tidak beri aku seperti yang aku inginkan ini? Tuhan, loh. Jemaat, yang jadi Tuhan kita atau Tuhan? Yang pantas disuruh-suruh, diperintah-perintah itu kita atau Tuhan? Maaf ya, kadang-kadang kita masih loh. Maaf ya. Kodo, tahu kodo. Ngelama. Kurang ajar, gak hormat sama Tuhan. Tuhan diperintah-perintah, diatur atau disuruh-suruh. Tuhan enggak tahu ta, lupa ta. Ini mau Natalan Tuhan. Loh. Tuhan, aku butuh ini loh, butuh itu loh. Loh, sing ulang tahun siapa, sing repot siapa? Ya, sing minta kado siapa, sing perlu dikasih kado siapa ya? Natalan kita ngasih atau mau dikasih? Mau diberi hadiah atau memberi hadiah? Nah, bisa. Coba tanya kanan kiri, kamu mau dikasih kado atau memberi kado? Tanya, jangan lihat saya terus. Dua-dua nih, pucek pinter ya jemaat. Ya dikasih dan ngasih. Ada waktunya memberi dan diberi. Berbahagialah yang memberi daripada yang sudah tahu gitu loh. Pura-pura enggak tahu. Ngelali. Jangan lupa ya Natalan ya. Berpikir ya. Siapa yang mau saya beri ya? Enggak usah ngasih saya, enggak usah. Saya sudah punya semua. Enggak usah loh ya. Tapi ya dikasih ya enggak nolak. Tapi ya enggak usah wis, enggak usah. Sakno, ada yang lebih membutuhkan, banyak yang lebih membutuhkan ya, enggak usah. Tapi ya daripada tukaran dikasih ya tak terima lah. Tapi ya enggak usah wis lah. Istri saya aja wis sama anak saya ya. Anak saya 5
5, 2. Nggak usah juga, wes sudah punya semua. Wes sembarang, wes terserah. Enggak. Ya. Perhatikan orang-orang yang paling hina di antara kita. Cari. Pastikan nanti Tuhan akan berkata, terima kasih hambaku, aku waktu haus engkau memberi aku minum. Pada waktu aku lapar engkau memberi aku makan. Pada waktu aku kedinginan, butuh pakaian, engkau memberi aku pakaian. Pada waktu aku sakit, engkau nyambangi, ngunjungi. Jemaat terima kasih ya, kalau nanti pulang ibadah kalau digerakkan Tuhan, jangan tunda-tunda. Bisa besuk Pak Atmadi di Tropodo, besuk ya. Yang main saksofon dulu. Dari saya kecil sampai saya jadi gembala, main trompet terus ya, main saksofon setia. Jauh loh, Tropodo loh. Hampir tiap minggu 1 jam sebelumnya sudah datang loh. Tropodo loh. Isin yang deket-deket sini, yang bebean, yang ketegan, telat. Ya. Warga saya sendiri yang di panti asuhan telat loh, cuma 10 rumah loh. Yang Tropodo, yang Mojokerto 40 km datang duluan. Budaya kan apa? Budaya malu ya. Katakan kanan kiri, jangan telat ya. Jangan telat. Mulai minggu depan enggak ada yang telat ya. Haleluya. Kita tutup mata sejenak. Terima kasih. Ampuni selama ini kami menyia-nyiakan harta yang terpendam, harta yang sangat berharga, yaitu Alkitab. Sangat kurang kami baca Alkitab. Sangat kurang kami memberi makan rohani kami. Padahal firman Tuhan adalah yang sanggup menyegarkan, memberi hikmat, menyukakan hati, sukacita, damai sejahtera. Kami mau terima semua firman Tuhan. Yang manis, yang pahit, yang menghibur, yang menegur dosa, kami mau terima untuk kebaikan kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Saya undang para pelayan perjamuan kudus. Segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Jemaat, yang terakhir, dengar baik-baik. Ini keras ya. Ingat pemuda kaya yang merasa ketika bertemu dengan Yesus Kristus. Yang merasa, pemuda kaya yang merasa sudah menuruti segala perintah Allah. Dengar baik. Ketika Tuhan Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang-orang miskin. Apa yang terjadi? Pemuda kaya yang merasa sudah menuruti segala perintah Allah, apa? Sedih, pergi, tinggalkan Tuhan. Kecewa, karena banyak hartanya. Wow.
Banyak harta, kaya raya bisa memuliakan Tuhan. Diberkati jadi berkat. Tapi bisa jadi penghalang terbesar rohani kita. Penghalang kualitas rohani kita. Jadi hati-hati dengan harta banyak, kaya raya. Berarti dia nggak nyembah Tuhan Yesus. Berarti sekian lama melakukan perintah-perintah Allah. Bukan untuk memuji menyembah Tuhan, tapi nyembah mamon dia. Nurut melakukan perintah-perintah. Berarti tujuannya supaya kaya raya, supaya diberkati, supaya. Buktinya ketika disuruh jual segala hartamu, bagikan pada orang-orang miskin. Loh, tinggalkan Tuhan. Loh, lali atau ngelali, lupa atau ngelupa bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Dikasihi, dititipi, diberkati. Loh, maaf, rakus. Loh, dirangkul sendiri. Disuruh Tuhan, bagikan ini, kasihkan ini. Enggak Tuhan, kok nyimut, kok enak. Loh, maaf, ya apa, enggak tahu diri. Bendahara, kasir-kasirnya Tuhan, staf-stafnya Tuhan, sekretarisnya Tuhan, Tuhan titipi ini. Tuhan suruh, Big Boss suruh, nurut. Kalau enggak nurut dipecat. Itu kalau perusahaan ya. Loh, semua yang kita miliki ini milik kita atau milik Tuhan? Setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar. Nurutlah sama Tuhan. Lahir enggak bawa apa-apa, pulang enggak bawa apa-apa. Roh jahat yang membuat pelit jemaat Tuhan keluar dalam nama Yesus. Semakin diberkati, semakin jadi berkat. Semakin diberkati, semakin royal, enggak pelit. Sembah Tuhan, jangan sembah mamon. Jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih. Semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Penuhi pikiran hati kami dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memampukan kami mengatasi segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, menanggung segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sudah cukup bagi kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sangat cukup bagi kami sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus yang punya kuasa surga dan bumi. Terima kasih Tuhan. Kami semua adalah kekasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami mau terima perjamuan kudus ini, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua orang-orang berdosa. Engkau menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Itu sudah cukup bagi kami, sangat cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
dicoba dulu, dibuka sedikit apakah bisa. Kalau sulit bisa tukar. Jemaat sendiri ya, layaklah. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Saya dapat ayat sukacita karena Tuhan. Wow. Jadi yang langgeng itu bahagia karena Tuhan. Diberkati karena Tuhan. Sukacita karena Tuhan. Jadi kalau karena harta, karena kekayaan, nah pada waktu tidak ada kekayaan, berarti tidak bahagia dong. Sehat, oh bahagia. Berarti kalau nggak sehat, sakit, berarti tidak bahagia dong. Wah bahaya. Berarti bahagia, terberkati, sukacita itu karena Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Masalah terbesar kami dosa sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus hidup kami, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, hidup kami, kembali ke tempat kami masing-masing. Terus yakin, percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Tuhan menjawab doa kami lebih banyak, lebih sempurna. Terima kasih. Haleluya. Semua yang terbaik untuk setiap pribadi kami, keluarga kami, studi pekerjaan, pelayanan kami, gereja kami, kota kami, negeri kami, Indonesia. Kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa percaya bersyukur demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa surga dan bumi. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, pengumuman gereja. Ada basar, kita bisa mendukung untuk kebutuhan Natal kita. Ada pemeriksaan kesehatan juga. Ini hari Minggu pertama bulan Desember kita melakukan gerakan Rp2.000 untuk gereja-gereja lokal di daerah-daerah yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita mohon terus doa perlindungan Tuhan. Surabaya ada puting beliung.